Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan P3K ya, atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi saat ini pemerintah melalui Kementerian Pan-RB sudah mengeluarkan regulasi berkaitan dengan pengadaan P3K tahun 2024. Dan salah satu hal yang menarik pada regulasi terkait dengan pengadaan P3K tersebut adalah mengenai P3K paruh waktu. Jadi ada pasal yang menyebutkan bahwa nantinya jika seseorang yang sudah mendaftar sebagai P3K kemudian tidak diterima, mereka bisa dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Dan hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan P3K paruh waktu ini. Ada salah satu pejabat pembina kepegawaian, yaitu gubernur di salah satu provinsi yang menolak adanya P3K paruh waktu. Terutama jika konsep P3K paruh waktu ini diterapkan untuk seluruh formasi gitu ya. Karena tentunya tidak bisa pas jika diterapkan untuk seluruh formasi. Contohnya saja untuk formasi atau jabatan guru. Masa guru bekerja paruh waktu gitu ya? Sepertinya tidak mungkin. Kalau menurut saya begitu juga dengan tenaga kesehatan, khususnya perawat gitu ya. Tidak mungkin perawat bekerja paruh waktu. Dan kali ini kita akan coba lihat berita ya terkait dengan salah satu pejabat gubernur yang menolak adanya P3K paruh waktu. Dan mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja berikut ini informasinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan adanya salah satu pejabat pembina kepegawaian, yaitu gubernur ya, yang menolak adanya P3K paruh waktu. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya Kepala Daerah Tolak P3K Paruh Waktu. Ada kekhawatiran besar. Kita coba bacakan ya. Wacana P3K Paruh Waktu kembali digaungkan pemerintah. Ini terungkap saat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan sosialisasi mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada 23 Agustus 2024. Pemberlakuan sistem P3K paruh waktu ini rupanya tidak semuanya bisa diterima Pemda. Provinsi Bengkulu misalnya yang menolak P3K paruh waktu diberlakukan untuk semua formasi. Kami tidak setuju bila semua formasi P3K dijadikan paruh waktu. Harus dilihat dulu formasinya, meskipun alasannya disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Tutur Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menjawab CPNN baru-baru ini. Dia menambahkan, penerapan P3K paruh waktu mungkin agak sulit nanti, apalagi untuk formasi guru. Sebab bagaimanapun juga ketika mereka sudah bekerja pada suatu institusi pendidikan, tidak bisa separuh-separuh seperti itu. Sangat tidak mungkin seorang guru bekerja paruh waktu. Apa jadinya pembelajaran nanti, tegasnya. Berbeda kata Rohidin, jika sistem P3K paruh waktu diberlakukan untuk honorer yang bekerja di kantoran. Hal itu masih memungkinkan. Tapi kalau namanya mendidik tidak bisa dibatasi oleh waktu. Lebih lanjut dikatakan, di Provinsi Bengkulu masih ada 2.000-an guru tidak tetap, pegawai tidak tetap atau honorer. Mereka berharap ke depan akan kembali ada formasi P3K. Sehingga sebagaimana amanat Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, tidak ada lagi istilah GTT, PTT maupun honorer. Semuanya mereka bisa masuk dalam formasi P3K atau memang bisa masuk PNS. Nah, prinsipnya saya sebagai pembina kepegawaian, kami selalu mengusulkan formulasi agar secara bertahap teman-teman honorer yang sudah melakukan pengabdian yang begitu baik di dunia pendidikan ini secara bertahap bisa diangkat P3K pangkalan. Ya, jadi itulah ya
berita atau informasi berkaitan dengan salah satu gubernur yang menolak adanya konsep P3K paruh waktu, terutama jika diterapkan untuk formasi atau jabatan guru ya. Karena tidak mungkin seorang guru dibatasi kerjanya dengan sistem paruh waktu itu tadi gitu ya. Jadi bagaimana menurut pendapat teman-teman? Apakah teman-teman juga setuju jika P3K paruh waktu tidak diterapkan untuk jabatan guru? Bagi yang punya pendapat terkait dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.